Semenjak tertangkapnya Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, kisru proyek reklamasi Teluk Jakarta kian merambah ke sejumlah persoalan lain. Mulai dari dilakukannya penetapan tersangka terhadap Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro hingga dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD lainnya. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda di Polemik 90 menit ke depan. Kasus seolah-olah tidak pernah habis di Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah penunjuk bahwa politik dan masyarakat kita adalah masyarakat yang dinamis. Di tengah isu reshuffle yang timbul tenggelam, kadang-kadang sudah seperti akan hadir tapi seolah-olah kemudian hilang kembali, kemudian muncul lagi isu Panama Papers. Dan di Jakarta, perhatian kita tidak hanya kepada pencalonan gubernur tapi juga ke KPK. Karena dalam pekan kemarin, dua peristiwa besar terjadi di KPK, pemanggilan tokoh yang terlibat kasus reklamasi dan juga yang terlibat dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Apakah ini pukulan telak buat Ahok atau sebetulnya niat baik kita adalah kita ingin mencari pemimpin Jakarta yang bersih, jujur, dan baik hati kepada rakyat. Mudah-mudahan itu makna daripada dua peristiwa besar reklamasi dan sumber waras yang seolah-olah mengelilingi pencalonan Ahok untuk datang untuk maju kembali sebagai gubernur Jakarta. Untuk membahasnya, saya tidak sendirian. Di studio malam ini sudah hadir narasumber yang hebat-hebat. Ada Bung Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Bung Immanuel Ebenezer dari komunitas Batman atau Batman? Batman. Superman ada di sana? Iya. Batman Basuki Cahaya Purnama Mania. Oke. Di ujung sana ada Bung Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan ada Bung Tigor Hutapea dari LBH Jakarta. Dan Bapak siapa? Saya siapa kira-kira? Saya juga kenal. Saya ini masyarakat biasa, masyarakat yang peduli dengan penderitaan masyarakat yang terkena abrasi. Kalau disingkat, derita hidup rakyat yang terkena abrasi. Singkatannya? Dehidrasi. Kelihatan dari wajahnya. Kurang air. Kurang air. Muclay Katulistiwa. Iya, terima kasih. Dan membawa teman-temannya. Kalau ada teman Ahok, ini semua teman Muclay. Dan ada mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Wow. Dan untuk membuka sidang ini, Cepopong yang cantik jelita. Amin. Iya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, malam ini kita mengadakan sidang istimewa dengan pokok bahasan Ahok naon? Di pusaran kasus. Di pusaran kasus. Ya. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Hah. Mangga, tata tertibnya bagian Latif. Seperti biasa, sidang harus ada tata tertib. Kalau tidak nanti berkelahi kayak DPD. Ya mohon. Ada aturannya segala macam. Kalau tidak ada aturan jadi pusaran. Iya, jadi pusaran. Boleh berbicara, saling menanggapi. Boleh. Asal jangan kayak yang debat beca.
kusir. Iya. Beca debat juga kusir ya. Ya, debat kusir. Kusir delman ya. Nah, iya. mangga. Oke, Sok. mangga. Saya langsung ke Bung Tigor aja. Bung Tigor, Anda sepakat kasus reklamasi yang sedang diungkap sekarang ini murni untuk mementingkan hajat hidup orang banyak atau sebetulnya ada niatan lain karena Ahok terlalu kuat sehingga harus dipukuli? Jadi gini, LBH Jakarta tergabung dalam suatu koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Sejak 2015, sejak akhir 2015, Ya. kita sudah melihat bahwa reklamasi ini menjadi permasalahan bagi nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Ya. Dan kita mendampingi teman-teman nelayan yang ada di Teluk Jakarta, khususnya di Muara Angke dan sekitarnya. Nah, kita melihat ada satu keputusan yang memang menurut kami bermasalah, sehingga kami melakukan upaya melalui jalur hukum ke PT UN. Jadi dari awal sebelum ramainya penangkapan Muhammad Sanusi, kita sudah melakukan advokasi terhadap permasalahan reklamasi ini. Jadi lepas dari ada kasus hukum di sana, kasus lingkungan sudah lama Anda advokasi? Iya betul sekali. Oke. Dan kita nggak mau ini dibawa kepada ranah politik. Memang kita melihat ada permasalahan hukum yang terjadi di sini karena ada satu kewenangan yang salah yang dibuat oleh kebijakan yang salah dibuat oleh Pak Gubernur, yaitu mengenai kewenangannya dalam mengeluarkan izin reklamasi dan juga terkait dengan prosedur yang salah yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Oke. Jadi kita melihat permasalahan hukum, permasalahan lingkungan dan kepentingan nelayan yang paling banyak yang kita advokasi. Di bagian mana Pak Gubernur melampaui kewenangannya? Saya pikir begini, ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mengenai perizinan reklamasi. Nah, di berbagai peraturan itu mengatakan bahwa terkait dengan Teluk Jakarta yang masuk kawasan strategis nasional dan juga kebetulan reklamasi ini lintas provinsi, maka itu adalah kewenangan dari kementerian. Nah, dan juga permasalahannya ialah mengenai prosedurnya. Kan ini beda antara laut dengan darat. Kalau sekarang untuk masalah tata ruang laut itu sudah diatur sendiri dengan peraturan perundang-undangnya. Nah, kalau kita baca Undang-Undang 27 tahun 2007 itu kan mengatur tentang bagaimana laut itu dikelola. Oke. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa ketika Anda mau melakukan pengelolaan laut, ini bukan darat, laut, maka harus ada suatu kajian lingkungan hidup strategis. Kira-kira laut ini mau digunakan untuk apa? Ya. Nah, selama ini yang kita lihat, kita meminta KLAS dari Pemda itu tidak pernah dikasih. Baru 1 minggu kemarin kita dikasih ketika rame-ramenya kasus ini. Sebelumnya tidak pernah dikasih. Dan kita melihat KLAS yang ada itu belum nggak tahu apakah sudah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi menurut kami belum. Karena kan ini Pantura yang merupakan kewenangan dari pusat. Kemudian tidak ada peraturan zonasi. Peraturan zonasinya tidak ada. Jadi laut ini kan harus ada yang diatur nih. Daerah mana yang bisa untuk pemanfaatan umum, daerah mana yang konservasi, daerah mana yang bisa digunakan untuk pariwisata. Ini nggak ada nih, selama ini belum ada. Tapi tiba-tiba ada satu proses izin reklamasi bahwa daerah ini bisa digunakan untuk pemanfaatan umum. Apakah betul itu bisa digunakan untuk pemukiman dan reklamasi pulau untuk pemukiman? Jangan-jangan di situ merupakan areal tangkap wilayah nelayan. Sebelumnya? Iya sebelumnya, dan memang di Pantura ini adalah daerah tangkap nelayan karena kan dia tidak masuk ke dalam laut tengah, masih di laut pinggir dan itu ikannya memang banyak sekali kalau pada musim-musim yang memang musim kalau nelayan bilang musim timur. Oke. Tadi ada sebutkan ada izin reklamasi, ada perda zonasi. Reklamasi dulu atau zonasi dulu? Zonasi dulu. Karena zonasi ini mengatur peruntukan laut ini untuk apa? Kalau ternyata laut ini bisa digunakan untuk pemanfaatan umum, salah satunya untuk pemukiman gitu kan, silahkan gunakan. Nah selama ini Pemda nggak punya terkait dengan peraturan zonasi. Baik. Mau digunakan apa Teluk Jakarta ini? Oke, saya ke Bung Yoga dulu. Ada yang bilang ada izin prinsip, saya bingung juga kok prinsip punya izin, seolah-olah kayak mandra kita, prinsip gitu kalau ke mandra. Ada izin prinsip, ada izin pengerukan reklamasi, ada perda zonasi. Membedakannya dan kemudian dikaitkan dengan tahapan yang sekarang sedang berlangsung di Teluk Jakarta seperti apa? Ya, ini kita merunut kembali ke rencana tata ruang sebenarnya. Nah, kalau kita runut di dalam rencana umum tata ruang Jakarta 1985-2005, itu sebenarnya gagasan reklamasi belum masuk ya. Baru pada tahun 1995 dengan keluarnya Kepres tahun 52, nomor 52 tahun 95, baru ada usulan reklamasi Pantura Jakarta. Tetapi ini yang agak berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Reklamasi yang dimaksud itu sebenarnya adalah bagian dari perluasan daratan
yang kemudian difungsikan lebih kepada untuk kepentingan nasional seperti pelabuhan. Nah, ini Jadi kalau ini ujung laut ditambah direklamasi diurus di sini. Ya, Kalau yang sekarang terjadi sekarang ini kan membuat pulau baru di lautan. Nah, yang membedakan adalah di reklamasi sebenarnya bukan barang baru ya. Kalau kita belajar pada Ancol, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk itu kan juga dalam proses lebih dari 20 tahun terakhir ini kan dilakukan reklamasi yang berupa penambahan daratan. Nah, kemudian di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010, nah di tahun 2005 masuklah usulan untuk evaluasi usulan reklamasi yang kita kenal sekarang. Jadi tahun 2005 sampai tahun 2007 terjadilah usulan reklamasi yang berubah dari Kepres yang terdahulu. Masuklah usulan bagaimana laut yang dikatakan oleh Mas Tigor tadi itu sudah mulai untuk direklamasi. Jadi beda dengan reklamasi yang kita kenal sekarang. Nah, tetapi secara teknis usulan reklamasi itu baru bisa masuk di dalam Rencana Tata Ruang Jakarta 2010-2030 yang disahkan tahun 2012. Nah, artinya kita melihat ada jeda waktu yang cukup lama di mana terjadilah semacam lobby untuk memasukkan reklamasi yang kita kenal 17 pulau itu di dalam RT RW. Nah, itu diikat dalam Perda nomor 1 tahun 2012. Nah, sejak saat itu konteks reklamasinya menjadi punya payung hukum. Nah, tetapi yang mempunyai payung hukum untuk mengeruknya atau untuk menggunakan? Ini masih dalam tahap zonasi. Ya, maka keluarlah 17 pulau. 17 pulau ini pun sebenarnya desainnya selalu berubah. Ada yang usulannya seperti burung Garuda, kemudian sebenarnya banyak. Dalam 5 tahun terakhir ini saya mendapatkan kurang lebih ada 3 master plan sebenarnya yang sedang dikembangkan sampai dengan yang keluar sekarang ini 17 pulau. Nah, 17 pulau pun sebenarnya sudah dalam tanda petik sudah di kafling ya. 9 pulau nanti akan dikerjakan oleh BUMN dan BUMD, 8 pulau yang diserahkan kepada swasta. Nah, prinsip dari Perda nomor 1 tahun 2012 tadi adalah izin prinsip. Nah, yang diberikan itu baru izin prinsip ya. Yang diberikan oleh gubernur sebelumnya. Perda nomor 1 tahun 2012 ditandatangani oleh Pak Fauzi Bowo. Nah, kemudian setelah dikeluarkan perda tadi, maka pengembang yang dapat jatah 8 pulau tadi itu diberikanlah izin prinsip. Nah, izin prinsip ini artinya sebenarnya belum boleh mengeruk. Belum, karena hanya prinsip. Ini 8 pulau nih. Kita bagi pulau ini, pulau ini, pulau ini, pulau ini. Nah, kemudian dalam prosesnya baru nanti tingkatannya adalah izin, namanya izin pelaksanaan. Izin mereklamasi. Baru boleh menguruk. Nah, tetapi yang perlu dicatat dari izin prinsip ke izin pelaksanaan itulah yang harus disertai dengan AMDAL, gitu kan? Yang mengeluarkan izin reklamasi bisa gubernur? Nah, ini ada 2 cara pandang yang berbeda. Satu, yang dikatakan Mas Tigor tadi, bahwa reklamasi ini dianggap sebagai bagian dari kawasan strategis. Nah, kalau kita pakai yang undang-undang itu, maka yang berhak mengeluarkan izin adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, tetapi dari pandangnya Pemprov DKI ini disebutkan bahwa berdasarkan undang-undang otonomi daerah, maka gubernur berhak mengeluarkan izin karena ini bagian dari Pemprov DKI. Jakarta. Betul. Nah, itulah yang kemudian di tahap awal Pak Fauzi Bowo mengeluarkan izin prinsip tadi yang bisa digunakan untuk izin sebenarnya untuk pelaksanaan tadi. Nah, sekarang ketika beberapa pulau sudah mulai berdiri, apakah izin reklamasi itu memang sudah ada? Belum ada sebenarnya. Kalau kita dikatakan yang dari Pak Gubernur Ahok? Izin prinsip sebenarnya. Reklamasi belum ada pernah belum ada secara resmi. Nah, izin pelaksanaan ini kan tadi harus disertai dengan AMDAL yang yang benar-benar bukan AMDAL-AMDALan ya. Kalau secara prinsip izin-izin pasti nanti dalam proses akan jalan. Nah, izin pemanfaatan ini baru izin prinsip, izin pelaksanaan, baru nanti pada akhirnya izin pemanfaatan ruang. Pemanfaatan itu yang harus diurus Perda zonasi yang kemarin berdampak pada kasus hukum. Nah, Raperda 2 yang sedang kita bahas kemarin di tingkat DPR, itu sejatinya adalah justru loncatnya begini, bahwa dianggap bahwa 17 pulau nanti kalau sudah jadi, maka akan dibuat Raperda sebagai payung hukum. Raperda untuk memayungi reklamasinya sudah apakah pulau itu mau dijadiin pemukiman, jadiin ini? Betul. Kan raperdanya 2 ya. Satu adalah raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Artinya raperda ini sebenarnya sudah menganggap bahwa nanti kalau pulau reklamasi 17 itu jadi, yuk kita bagi zonasi-zonasinya. Artinya bukan reklamasinya ini bukan berhenti dulu gitu, tetapi kalau sudah jadi yuk kita bahas zonasi. Itu yang membedakan sebenarnya. Coba Bang kita istirahat dulu. Baik, dengar dulu sebelum istirahat. Boleh. Jabatan itu adalah amanah.
salah satu indikasi seorang pejabat melaksanakan secara amanah, ya, indikasinya nomor satu adalah tidak melanggar aturan. Itu amanah. Tapi yang jelas saya baca ini, cukup mempelajari, jelas-jelas bahwa ini ada pelanggaran undang-undang. Ada pelanggaran peraturan pemerintah. Seperti apa itu nanti siap.